Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit. Ya, gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya menjalani perkuliahan meskipun secara daring ya. Oke, teman-teman, insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan membahas satu bab baru terkait dengan aljabar boolean. Setelah sebelumnya rekan-rekan mempelajari chapter himpunan dan relasi dan fungsi ya. Nah, menarik di bahasan aljabar boolean ini adalah karena konsep aljabar boolean hingga kini masih kita gunakan ya. Teman-teman pakai komputer, pakai atau lihat panel display di jalan, di masjid dan lain sebagainya, itu sebenarnya perangkat menggunakan logika aljabar boolean ya. Salah satunya dari konsep bilangan biner, di mana bilangan biner itu ada dua digit kan, digit 0 dan 1. Nah, logikanya itu menggunakan konsep dari aljabar boolean ini ya. Kita akan bahas di pendahuluan ini. Ya, sebagai pengantar kita kenalan dulu dengan aljabar boolean ini ya. Aljabar boolean ini merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika ya yang mempelajari desain logika dari sebuah sistem digital. Ya, maka itulah alasan kenapa kita perlu mengerti, karena sekarang sistem digital sudah diterapkan di beberapa perangkat yang memang kita gunakan sehari-hari atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, perangkat mereka tersebut bekerja menggunakan prinsip desain logika dari aljabar boolean ini ya. Nah, lalu siapakah yang menemukan atau menginisiasi pertama kali konsep aljabar boolean? Nah, beliau adalah bernama George Boole ya. Pada tahun 1854. Bisa teman-teman bayangkan pada saat itu kita sedang ada di mana ya. Tahun 1854 hingga kini konsep aljabar boolean masih digunakan, sehingga bisa kita akui bahwa konsep aljabar boolean ini merupakan suatu ilmu yang matang karena dari abad 19 hingga kini pemanfaatannya masih ya, hingga kita akui lah ilmu ini masih relevan dengan kondisi kita ya. Nah, dalam buku beliau yang berjudul The Laws of Thought ya, Boole memaparkan aturan-aturan dasar logika ya. Boole melihat bahwa himpunan ya yang teman-teman pelajari waktu beberapa pertemuan yang lalu ya, dan logika proposisi itu mempunyai sifat yang sama atau serupa ya. Nah, maka selanjutnya aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut dengan aljabar boolean ya. Jadi opah George Boole ini ya, dia mengusulkan satu konsep yang ternyata ada relevansinya dengan konsep aljabar matematika. Nah, apa bedanya? Nanti kita akan singgung di slide selanjutnya ya. Nah, contoh penerapan dari aljabar boolean ini sangat banyak, salah satunya di rangkaian digital atau juga di rangkaian IC, Integrated Circuit Computer. Ya, teman-teman yang familiar dengan jam azan, jam iqomah ya di masjid, bisa teman-teman bayangkan itu kan menggunakan konsep 7 segmen ya. Pada saat mau membentuk angka, misalnya di sini ya, angka 2, 2, 3 ya. Nah, ini mana yang perlu di LED mana yang perlu nyala, mana yang perlu mati ya. Misalnya untuk yang kondisinya off, dia diinisialisasikan atau di set variabel 0. Yang nyala LED-nya dengan variabel 1. Nah, ini jadinya memungkinkan kita membacanya angka 2 ya. Nanti untuk membentuk angka 3 misalnya, yang berarti yang nyalanya sisi yang atas, kanan, tengah, kanan, bawah ya. Kalau bentuk angka 8, berarti semuanya kondisinya 1 si LED, lampu-lampu LED ya. Jadi menarik terkait dengan aljabar ini. Juga IC komputer ya, ini yang kita gunakan di laptop kita maupun di smartphone kita ya. Ini memanfaatkan konsep dari aljabar Boole. Oke? Lalu apa yang akan kita pelajari di bahasan kali ini? Ya, cukup banyak materi terkait dengan aljabar Boole, maka kita akan pecah dari pecah beberapa video ini ya. Ini merupakan rangkaian video terkait dengan materi aljabar Boole. Kita akan bahas dari mulai definisi hingga nanti penyederhanaan fungsi booleannya ya, dengan metode misalnya peta Karnaugh misalnya. Nah, dari kita mulai definisi aljabar Boole 2 nilai, ekspresi boolean, hukum-hukum aljabar Boole, yang mungkin ini sedikit
mirip ya dengan hukum-hukum himpunan. Lalu ada fungsi boolean, lalu ada komplement ya, istilah komplement teman-teman udah paham kan? Ya, lalu juga selanjutnya nanti ada bentuk kanonik, konversi antar bentuk kanonik, aplikasi aljabar boolean, penyederhanaan ya, di sini cukup penting juga, dan ini ada peta Knauf ya. Oke, disimak di video selanjutnya kita akan membahas untuk pertemuan awal mungkin di definisi sampai komplement ya. Tetap semangat teman-teman untuk mempelajari materi kuliah kita hari ini. Siapkan juga fokus dan mental semangat ya. Oke, selamat kita bertemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.